latar belakang pukul menyapu ini dia berawal dari perang Kapahaha. Perang Kapahaha sendiri itu adalah perang terakhir di Pulau Ambon. Sebelumnya perang ini sudah dilaksanakan di Wawane. Jadi masyarakat Wawane atau pasukan-pasukan Wawane yang kalah belakangan itu mereka gabung ke Kapahaha. Karena bersamaan dengan Wawane sebenarnya Kapahaha juga sudah terjadi perang. Wawane begitu jatuh, Patiwane, Karaeng-Karaeng dari Makassar, ada dari Kaibobo, dari Seram, dari Geser, macam-macam dari Buton, dari Ternate. Mereka itu tidak punya tempat untuk bergabung. Satu-satunya negeri yang minta untuk mereka gabung ke sana karena ada perlawanan itu Kapahaha. Sehingga mereka dengan dua jalur, mereka itu gabung ke Kapahaha. Satu melalui jalur darat, melalui hutan. Yang satu memang dijemput dengan perahu. Nah, terus mereka gabung ke Kapahaha. Nah, di sana terjadilah perang baru yang lebih dahsyat. Walaupun perang-perang sejak awal di Kapahaha sudah terjadi. Nah, di sana kalau yang pendatang yang baru dari Wawane itu mereka di Iyal Uli. Sementara Kapahaha sendiri pusat pemerintahan dan pusat perjuangan itu ada di Kapahaha. Dan di situ banyak-banyak orang dari yang duduki orang-orang dari Kapahaha asli atau dari sekitar situ. Sehingga ketika mereka sudah bergabung dan perang itu berlangsung sekian lama, hampir 9 tahun, ketika penyerangan makin seru, Kapahaha jatuh itu bulan Oktober tahun 1646. Ketika jatuh, lalu para pejuang Kapahaha ini ditawan. Nah, ketika mereka ditawan, ada beberapa yang lolos, termasuk Imam Rijal itu lolos. Kemungkinan Imam Rijal ini lolos karena beliau itu di Iyal Uli, salah satu perkampungan di gunung juga, tapi tidak di Kapahaha. Nah, semua yang di Kapahaha itu ditawan. Nah, cerita pukul sapu ini sesudah mereka ditawan, Telukabesi juga lolos. Telukabesi ketika tahu bahwa mereka yang ditawan ini disiksa dan sebagainya, Telukabesi datang menyerahkan diri. Ketika menyerahkan diri, lalu Telukabesi akhirnya digantung, dia terbunuh gitu. Lalu semua tawanan-tawanan ini dilepas. Pelepasan tawanan ini, disinilah ada heroiknya mereka itu. Ketika dilepas, ya rasa sedih, rasa sakit ketika berjuang, ketika disiksa dan macam-macam. Itu mereka lampiaskan dalam bentuk pukul sapu. Beta punya pikiran, kenapa pakai pukul sapu? Saat pukul sapu, mereka tidak punya alat apa-apa. Sehingga yang paling logis saat itu adalah apa yang ada di dekat dia. Sehingga mungkin saja saat itu yang paling logis, paling dekat dengan dia adalah sapu. Sehingga dia pukul sapu. Nah, kira-kira itu. Dan ketika mereka sesudah bikin pukul sapu, masing-masing dikasih pulang. Ada yang ke Buru, ke Buton dan sebagainya. Ada yang ke Seram, lalu ada juga ke Harumpu dan sebagainya. Sebelum pulang, mereka itu berikrar untuk setiap tahun datang ke tempat yang sama di Sawatelu untuk merayakan hari perpisahan mereka dan mengenang perjuangan mereka. Inilah yang tiap tahun dirayakan di negeri Morela ini sebagai pukul sapu di negeri Hausihu Ure. Hausihu sendiri itu artinya api yang berkobar-kobar. Jadi memang dia punya kisah itu waktu peperangan di Kapahaha itu sudah selesai, tapi Belanda ini tangkap itu Telukabesi bawa turun didorong punya pos di Sawatirin. Nah di situ orang terkumpul untuk bikin perpisahan situ. Nanti itu pencerita tuh begitu. Jadi selalu orang-orang Morela itu menamakan pukul menyapu Morela itu bukan mereka punya, bukan mereka saja yang punya, tapi semua pejuang yang ada di sini. Jadi mau dari Alaka ada, mau dari Serang punya ada, dari Pamilo, dari Pulau Buru, sampai dari Makassar, itu punya hak untuk ikut pukul sapu negeri Morela. Ini yang kira-kira yang ke depan harus dibangun, bagaimana supaya mereka yang punya hak, yang bisa untuk ikut dalam pukul sapu ini juga terlibat. Sehingga event ini bukan eventnya Morela, tapi event bersama untuk membangun sesuatu yang lebih besar berlatar belakang sejarah. Kenapa 7 Syawal? Kenapa disebut 7 Syawal? Jadi kalau ketong lihat pada
penanggalan, mereka itu dibebaskan. Pembebasan tawanan itu pada tanggal 27 Oktober 1646. Ketika kita tarik ke Masehi, kenanya itu dengan bulan Ramadan. Tidak mungkin mereka bikin pertemuan untuk tahun depan di bulan Ramadan. Itu yang pasti tidak mungkin bikin Ramadan. Sehingga dia tarik ke Syawal. Itu adalah sesuatu logika yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Terus kenapa tanggal 7? Kami tidak punya bahan tentang itu. Tapi bahwa itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat, iya. Hanya Katong bisa mereka-reka kira-kira kenapa. Dan kira-kira kenapa ini kalau dengan teman-teman Katong hari pertama tidak mungkin. 2 sampai 6 sampai tanggal 7 itu sebenarnya masih masuk di masa-masa puasa Syawal. Sehingga mereka kalau untuk bikin tanggal 8 sangat masuk akal untuk mereka laksanakan. Kuliri di Mamala dan Morella ini peristiwa sejarah sekaligus peristiwa budaya. Peristiwa sejarah karena ini dilakukan pertama kali pada akhir perang KPHH ketika warga memenang perjuangan Teluka Besi dan masyarakat KPHH. Kemudian ini secara disiplin dilakukan terus-menerus lebih dari 400 tahun. Ini sangat penting menjadi bagian dari sejarah karena masyarakat tradisi di sini memegang teguh apa yang mereka miliki. Mungkin di era digital sekarang, hal-hal yang berbau modern, barat, asing, televisi, hal-hal digital itu menarik bagi orang-orang muda. Tetapi anak-anak muda di dua negeri ini, Mamala dan Morella, tetap mencintai tradisi, sejarah dan budayanya. Ini poin penting karena mereka selalu lihat saja atraksi tadi dari anak-anak, orang muda, orang tua dan seluruh masyarakat terlibat, raja terlibat. Ini maksudnya pukul 1 itu bukan pukul saja begitu, tapi maksudnya mesti darah keluar. Lalu masing-masing pulang di dalam punya kampung masing-masing. Badan pasti sakit. Dipukul itu sakit. Tidak ada orang yang ketika dipukul bilang beta yang sakit. Kalau bilang kurang rasa sakitnya karena lingkungannya pada saat itu lagi euforia, ya bisa. Ketika ketemu main bola misalnya dapat tandang ketemu yang rasa sakit. Beta kira itu yang dirasa oleh para peserta yang ada di dalam. Peserta ini yang tadi melambangkan pasukan-pasukan perang ini. Jadi mereka itu tetap rasa sakit. Terus dari kajian agama kenapa pukul badan? Ini mohon maaf beta agak keluar kalau itu ketong dapat di beberapa kebiasaan atau adat atau yang sudah ada di Indonesia. Kayak di Pelau ketong kenal orang Maatenu, di daerah lain ada debus. Nah itu semua punya apa nih? Dan beta kira ini ada dia punya keterkaitan seperti ini ada. Jadi kalau orang di sini kadang katong lihat bodong betul-betul kayak menghayati, dia mau merasakan, intinya tuh merasakan perjuangan yang dulu itu di situ intinya. Jadi ketika memukul diri sebenarnya bukan sekedar pukul, tapi dia mau merasakan perjuangan. Ini yang kira-kira kalau katong lihat, ini kayak katong bilang katong gegartang. Ketika gegartang katong pukul sesuatu sakit. Bohong kalau dia tidak sakit, tapi melepas emosi, melepas sesuatu energi itu bagi mereka itu satu energi negatif yang lepas, dia bisa masuk ke positif yang baru. dari segi budaya, kita kira ini luas sekali. Jadi tidak sekedar ambil lidi lalu pukul badan orang, tetapi bahwa ini ekspresi yang sangat dalam dari kasih sayang. Di mana-mana orang menyakiti orang adalah dengan benci dan dendam. Seperti tadi bisa kita lihat di t-shirt, di baju kaos itu, saya tidak ingat persis, tapi ini melukai tanpa dendam, gitu kira-kira. Ini saya kira sangat puitis sekali kalimat-kalimat begitu. Jadi
sebelum saya kesini kesannya karena cerita-cerita banyak sekali yang bilang bahwa ini adalah atraksi yang mengerikan kayak gitu kan. Jadi kesan saya pertama ini bahwa acara itu lebih ngeri lagi daripada yang saya saksikan kayak gitu. Jadi yang lebih berdarah-darah dan sebagainya. Tapi ternyata saya juga terlalu overestimasi terhadap kemampuan saya sendiri untuk melihat sesuatu yang mengerikan gitu ya. Jadi tadi saja pengalaman saya memukul salah satu pemainnya, itu saja saya sudah ngerinya minta ampun. Jadi saya pikir kalau dari sisi itunya, kalau dari sisi orang luar mungkin itu sangat miris dan sangat pengalaman yang mungkin tidak bisa didapati di negara lainnya. Tetapi kalau dilihat dari sisi budayanya kan memang itu sesuatu yang harus dilestarikan. Ada falsafah tersendiri yang hadir di belakang kegiatan tersebut. Jadi makna perjuangan, makna pengorbanan bersama-sama Kapitan Tuluka Besi itu mungkin sesuatu yang harus juga dilestarikan dan inilah ekspresi lokal yang dilakukan oleh orang-orang lokal sendiri untuk memperingati makna perjuangan itu. Dan kesan saya adalah sebenarnya mungkin pemerintah Maluku sendiri itu lebih bisa mendukung acara-acara seperti ini sehingga lebih bisa dilaksanakan dalam kerangka yang lebih sistematis kayak gitu dan lebih rapi lagi gitu. Tidak seperti permainan sabung ayam yang ada di lapangan kayak gitu. Kesannya tadi seperti itu saja gitu. Dan sebenarnya menarik acara ini kalau misalnya mau disusun dengan lebih rapi lagi dengan advertising yang lebih menjangkau masyarakat luas, mungkin juga ini akan menjadi sesuatu yang lebih bermakna di hati masyarakat Maluku. Kalau dari sudut pandang religi sendiri, secara personal saya pikir ini bukanlah sesuatu yang religius, gitu. Ini lebih kepada sesuatu yang sakral yang bersifat lokal. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan doktrin agama ataupun dengan ajaran-ajaran tertentu kayak gitu. Jadi saya pikir ini murni budaya dan falsafahnya sangat bagus sekali di belakang kegiatan ini dan saya sangat menghargai kesempatan yang diberikan sama teman-teman dari NTC untuk ikut di dalam kegiatan ini. Yeah, it was interesting to come to Morella to see the ceremony. It took a long time until the actual pointing came. But it was also very interesting because there was a lot of different cultural aspects, the dances, different things in culture, which was organised very well, but there was no explanation for anybody who doesn't understand Indonesian. The final section, which was the Kapu, was interesting, but I think it got out of hand because people were hitting each other who were not part of the group, and some were possibly drunk, and it just fizzled out in a mess. It didn't actually show anything of the real element in the ceremony. Okay. Langsung ke dalam lapangan untuk soal atraksi. As a Christian, it's interesting to see a cultural event. The only problem that I had was that it was a bit violent, and which I found a bit offensive. If it was on a smaller scale, that's okay, because I've seen this several times. But this time, I felt that it was too aggressive and it was violent that I didn't appreciate. But from a measure of faith, as somebody else said, it's more of a culture event, and there's not much to do with faith, except the fact that it was probably too much violence. But it was interesting because there were people from Y, and people from Soyo possibly. That's a pillar. And people from Morella, from different religious backgrounds, hitting each other, all being involved, which is a positive thing, because it was showing that there's no difference whatsoever, because they have this relationship with different villages. So that shows from a religious point of view, there's no problem. Okay, good. The problem was that I felt it was
little bit of violence Okay. and the possibility of getting out of hand. Yeah. That's all. Okay. Yeah. That's it.